Dan ditengok oleh orang lain, nanti akan terkesima
nikmat dan seterusnya, bakalan timbul niat-niat jahat yang ada pada diri orang itu. Termasuk perhiasan yang kita punya, emas, hitam, berlian, gelang dan lain sebagainya, pada masa sekarang dan seterusnya jangan pamer, karena kesempatan itu bisa menimbulkan niat para pelakunya. Apa kata Bang Nabi? Kejahatan itu akan muncul, akan ada, bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Bukan hanya karena ada kesempatan, tapi juga ada niat dari pelakunya. Waspadalah, waspada. Yang kedua, apa yang dimaksud dari cerita ini? Di antaranya adalah ketika nafsu itu sudah memuncak dan ingin menguasai, terakhir menghalalkan segala macam cara, termasuk timbul amatun dibunuh, dipateni oleh keharam. Karena apa? Karena paling tidak ada bisikan dari 01. Kalau menurut saya 01. Apa 01? Setan. Karena ada bisikan 01 itu, maka muncullah niat-niat jahat dan seterusnya, termasuk perbuatan jahat yang lain dia lakukan. Di antaranya adalah 08. Apa 08? Malik nolong kami di Konggoi, nolong berikan Konggoi, nolong kabulkan Konggoi, dan seterusnya. Kenapa bisikan dari 01? Akhirnya mengkonsumsi yang haram, tidak peduli halal dan haram, semua dimakannya, termasuk yang haram. 07 dan 11. Apa itu 07? Itu babi zaman dulu. Akhirnya meninggalkan makanan yang halal. Apa itu yang halal? Di antaranya adalah 09. Apa 09? Daging lembu kurban. Karena tingkah lakunya seperti itu, akhirnya juga selalu berbuat maksiat. Asal malam minggu dicarilah 19 dan 21. Apa 19? Buku malam. Apa 21? Lontong sate. Kalau dipanjangkan lontong sate, kalau disingkat lontong sate. Akhirnya tingkah lakunya menjadi 32. Apa itu? Mulok dari kerjaannya. Apa mulok? Utang dan bayar. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampailah karena kelakuannya seperti itu, dapat rezeki dia nyalon DPR, nggak lulus nyalon, jadilah dia 87. Apa 87? Hilang stres. Ibu bapak jangan bilang saya kurang boleh ya. Nanti bilangnya hafal semua eret-eretnya. Terus-terusan apa? Bapak ibu dan para yang Allah, ada niat buruk muncul karena ada kesempatan. Apakah cerita itu sampai di situ? Tidak. Belum punya anak. Anaknya namanya Anusopati. Tidak terima ayahnya dibunuh, gantian Anusopati membunuh Ken Arok. Ken Arok sebelum menikah dengan Beberes, dia punya anak namanya Tohdaya. Tohdaya tidak terima karena ayahnya dibunuh sama anaknya dari Bundul Langsung Anusopati, maka Tohdaya gantian membunuh Anusopati. Lalu Anusopati punya anak namanya Ranggabuni. Ranggabuni tidak terima ayahnya dibunuh oleh Tohdaya, gantianlah Ranggabuni membunuh Tohdaya. Apa yang maksudnya Bapak Ibu? Kalau orang ada dendam, buanglah, hilangkanlah, lepaskanlah. Memasuki tahun baru, kita isi hidup yang baru, lebaran baru, tinggalkan yang lama, lebaran baru. Maksudnya apa? Jangan ada dendam lagi kepada yang lain, yang sudah. Kenapa? Karena kalau dendam berkepanjangan sampai anak cucu tidak akan putus dendam itu. Jadi kalau ada dendam sama tetangga, dendam sama saudara, dendam sama keluarga, tahun baru ini hijrah memperbaiki diri supaya tidak ada lagi dendam dalam diri kita kepada orang lain. Sama saudara, sama jiran, tetangga, begitu juga.
Udah yang sudah yang akan datang kita masuk tahun hijrah supaya bisa dibayar di balik tahun sebelumnya. Gak usah lagi ceritain orang itu PKMN tahu aku kredit ini hukum sama itu. Nah, udah kalau saya ngomong ya itu duit ya urusan itu. Ada orang naik kereta kerja datang ke rumah tetangganya, oh itu kereta itu harus dimontir di rumah milik. Nah, agak diceritain saya kirain. Artinya Pak udah yang lalu dan berlalu gak usah ceritain orang, gak usah buka aib orang, kita berusaha memperbaiki diri dalam memasuki tahun baru ini. Jangan karena dendam berkepanjangan, akhirnya dendam tidak pernah habis, tidak pernah hilang, benci tidak pernah hilang, terus ada. Karena sifat dendam itu kalau gak dibuang gak akan hilang sampai anak cucu, cicit dan seterusnya. Bisa jadi orang yang kita benci, orang yang kita dendami suatu saat mulai dari besan kita. Bisa jadi tetangga yang kita tidak suka, tetangga yang kita benci suatu saat dari besan. Termasuk unggul anak tadi punya anak yang namanya Anu Sopati punya anak yang namanya Ranggauni punya anak namanya Kertanegara punya anak namanya Gayatri sampai Gayatri. Lalu kalau Gayatri punya anak yang pertama namanya Mahesa Tawang. Mahesa Tawang ini punya anak namanya Lambutan. Lambutan ini terus sampai punya anak nama anaknya Raden Wijaya. Raden Wijaya rupanya nikah sama Gayatri. Padahal dulu buyutnya bapak buyutnya musuh-musuhan. Lalu ketemu anak itu titik tanggal kemarin itu dekat timur kanan dipukul jumpa menjadi saudara. Jumpa menjadi desa. Maksudnya jangan berhenti sesuatu itu terus berkepanjangan. Bisa jadi yang kita berhenti itu satu saat bisa menolong kita. Tombol kita berhenti satu saat dia yang menolong kita. Ibu punya rumahnya kebakaran, tapi anak ibu bekerja sebagai pemadam kebakaran, tugasnya baru pulang misalkan di Batam. Contohnya nggak usah nuruti kalian, anak gue yang Batam pemadam kebakaran. Sebelum anaknya sampai ke sekali seberang rumah ibu sudah habis duluan. Siapa yang nolong? Orang enggak. Makanya jangan benci kali sama tetangga, jangan dendam kali sama tetangga, hijrah menjadi yang terbaik. Maksudnya hijrah ke arah yang lebih baik, baiknya gak usah lagi ada dendam-dendaman, jangan musuh-musuhan kepada jiran dan tetangga. Hijrah ke arah yang lebih baik, hijrah ke arah yang lebih bagus, meninggalkan yang lalu, memperbaiki bukan benar baru, ekspedisi baru, biar kita tambah baik dan bagus di tahun baru Islam. Ibu Muhammad sama Rahimahullah hijrah ke arah yang lebih. Ketika kita hijrah ke arah yang lebih baik, berusaha kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak ngerti umur kita besok, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi hari ini umur kita terus bertambah 1446 Hijriah, tapi pada hakikatnya kita sudah semakin dekat dengan kubur kita masing-masing dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari berkat sebanyak-banyaknya. Apa itu? Di antaranya semua yang bernilai ibadah dan dunia anak yatim. Kita kan apa sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikan ladzi yadhurru wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailun lil-ladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una orang-orang yang merusakan agama itu diantaranya yang
biarin aja, besok-besok ada pergi kambing, namanya anak yatim, oke lah mungkin dibatasi sebelum kali. Kalau semua masuk anak yatim, bapak ibu itu rasa banyak juga yang anak yang belum dapat dikasih. Kok ada kesantunan ya? Yang masih kecil, yang belum lahir. Bapak ibu bermalah Allah banyak sekali pahala yang banyak di tahun baru ini kita tak pergi sampai kapan usianya. Apa saja yang mengandung pahala di antaranya? Kita kumpul seperti hari ini, silaturahim hari ini, di masjid taklim hari ini, di masjid di rumah Allah ini. Bila bapak ibu yang nama ini sudah mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, bapak, saudara kita semuanya yang ada sudah mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Bapak ibu pernah melaksanakan sholat 1000 rakaat? Pernah? Orang yang pernah itu sedikit. Hanya 23, boleh 17. Nah hari ini kita kumpul seperti kita sudah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti pahalanya kita mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Kalau begitu nanti semuanya kami nggak salah saya Pak. Kenapa Bu? Kami kan sudah dapat 1000. Ya kita tetap sholat. Cuma kita harus mulai dalam pahala siapa. Apalagi yang bisa membuat kita dapat pahala? Dari mata kita ini bisa menimbulkan, bisa menghasilkan pahala yang banyak. Apa itu? Bukan memandang biasa, bukan melihat biasa, tapi dengan memandang itu ada nilai ibadahnya, ada mendapatkan pahala yang besar. Pertama, memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah, setiap kita memang berkeinginan untuk berangkat ke sana. Melaksanakan ibadah haji. Ada yang tak sempat haji karena menunggunya lama dia umroh. Lihat Ka'bah secara langsung. Ayo Ka'bah. Nah kita di sini kita diseberang sholat menghadap ke arah Ka'bah kita berusaha yang disebut dengan jihadul Ka'bah. Ternyata memandang Ka'bah secara langsung itu pahalanya besar. Oh Pak, saya tiap hari 5 kali nengok Ka'bah. Di mana Bu? Ada. Itu apa? Ini yang asli langsung. Jadi yang langsung melihat Ka'bah, pahalanya besar. Saudara-saudara kita yang barusan pulang dari berangkat haji itu mendapatkan nilai yang besar. Karena melihat Ka'bah secara langsung. Ibu ini berangkat ke tanah suci nengok Ka'bah secara langsung. Ingin gelap Ka'bah secara langsung, wis nabung, wis. Ingin Pak, ini berangkat ke sana, tidak nabung, burung Pak. Apa-apa, berkeinginan pun jadi supaya adanya kita bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Saya doakan yang hari ini aja semoga suatu saat bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Bisa berangkat haji, amin. Minimal umroh menjadi amin. Ada tanah haram Mekah dan Madinah, ada bulan haram, inilah bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ada Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Ada tanah haram Mekah dan Madinah, ada Masjidil Haram, masjid. Ada bulan haram, bulan yang dimuliakan, termasuk bulan ini. Jadi siapa yang bisa memandang Ka'bah secara langsung mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memandang mushaf Al-Quran. Itu pahalanya besar. Syukur-syukur bisa baca, ibu bisa baca Quran, akan lebih baik dan lebih bagus. Tengok di hadapan kita tadi, baca Quran dengan baik, suaranya bagus. Kita nggak bisa seperti itu, suaranya nggak bisa bagus. Ini karena dengarkan pun kita dapat pahala. Apalagi membacanya. Kalau seperti Quran tadi, minimal kita bisa baca Quran secara tartil. Andai kan nggak bisa juga, paling
Dan kita tidak pernah jumpa dengan Rasul, kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita bisa melihat zuriat keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini dan lain sebagainya. Tak bisa itu melihat pewaris daripada Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris dari Nabi. Melihat wajah mereka pahala bagi kita yang memandang. Kenapa? Pewaris daripada Nabi. Banyak ulama-ulama kita. Ada tuan guru kita Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Muridi Al-Sabadi, ulama kita. Ada ulama-ulama yang lain di langkah ini. Belum pernah ada ketua MUI, ketua Majelis Ulama Bapak Haji Muhammad Sayamin dari bersilang bersama. Saya sering dulu bersama dengan guru saya Bapak Haji Abdul Hakim Am. Kami sangat bersama ketika itu oleh Majelis Ulama oleh tempat yang beralmarhum. Kemudian ada ulama-ulama kita yang lain, termasuk dulu ketua MUI ada Buya Haji Ahmad Mahfud. Setelah itu sekarang Haji Buya Haji Zulkifli Ahmadiyah LCMA dan seterusnya. Andai kan bukan mereka, tapi kita punya guru kita masing-masing. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mengajari kita sholat, yang mengajari kita ngaji, yang mengajari kita berbagai macam ilmu, yang mengajari kita fikih, mengajari sholat dan Al-Quran. Itu juga guru-guru kita yang harus kita muliakan. Memandang wajah mereka pahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Bapak Ibu, memandang yang bernilai pahala adalah memandang wajah orang tua kita masing-masing dengan birrul walidain, menghormati mereka, memuliakan mereka. Saya yakin ibu-ibu kita semua bapak terlahir dari orang tua kita masing-masing. Perkara suku kita beda-beda, ada Melayu, Jawa, dan lain sebagainya. Maka itu bukan kehendak kita, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terlahir dari rahim ibu kita masing-masing, kita tidak pernah ada request, tidak pernah ada permintaan. Itu semua sudah Allah yang menentukan. Kalau kita mau pindah tempat, bisa. Kita pindah alamat, bisa. Kita pindah lokasi, bisa. Memang pindah agama, bisa. Tapi pindah suku tidak akan pernah bisa. Kenapa? Suku melekat pada diri kita masing-masing. Yang Melayu, yang Jawa, yang ada marganya, yang ada marganya. Tapi kalau KTP bisa ditukar, kalau agama bisa bertukar, suku tidak akan bisa bertukar. Begitu logatnya, yang Banten, yang Mandailing, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah saudara kita yang paling tidak ada kita keturunan yang berbeda dari orang tua masing-masing. Apapun sukunya, apapun dia dari suku apa, adalah orang tua kita masing-masing yang harus kita muliakan. Mungkin orang tua ibu ada yang bapak Melayu, ibu Jawa, atau campuran dan lain sebagainya. Mereka adalah orang tua kita yang harus kita muliakan. Memandang wajah mereka itu mendapatkan pahala yang besar dengan rasa hormat. Jangan jadi anak yang durhaka sama orang tuanya. Kalaupun ada orang tua ibu yang hari ini masih ada, sudah tua renta, sakit-sakitan, dirawatlah. Itu kesempatan itu untuk merawat orang tua. Bagi orang tua kita yang sudah tidak ada, seperti anak yatim tadi, ayahnya sudah meninggal, maka doa yang mesti kita sampaikan kepada mereka. Dengan doa yang selalu kita baca, saya kita hafal. Allahumma firli dunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi yang masih ada sehat, kita doakan panjang umur. Yang ada, kita doakan sehat-sehat, dan kita berusaha berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Mengangkat wajah mereka, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan menghormati dan memuliakan orang
ini para laki-laki, kami suami-suami ibu dianjurkan hari ini, bulan ini untuk menambahi uang belanja istrinya masing-masing. Bukan hanya anak yatim yang dikasih, tapi istrinya masing-masing juga dikasih rezeki yang banyak dari suami. Dengan catatan suami kasih kepada istrinya masing-masing, bukan kasih ke istri orang lain. Jadi tak kasih nombor ibu, nanti kayak ibu yang dikasih istrinya masing-masing. Jadi tugas kami berusaha ya kalau memang bisa kasih lebih dibanding bulan-bulan yang lain, karena bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan, paling tidak kita juga bisa menyenangkan istri kita masing-masing, menambahi uang belanja lebih dibanding dengan biasanya. Kenapa begitu? Karena biasanya yang megang duit adalah istri. Tapi ada orang mengatakan uang suami adalah uang istri, uang istri adalah uang istri. Jadi uang kami apa? Loh, kami kan jadi suami. Ya, apa suami? Suami itu ada kepanjangannya, hurufnya ada 5, SUAMI. Apa suami? Semua uang adalah milik istri. Betul? Ya. Ibu-ibu jamaah yang Allah. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tengok, kita lihat uang yang ada di rumah itu, ada yang ibu pegang, ada yang ada sama ibu. Setiap uang apapun dia, biasanya belakangnya ada gambar perempuannya di belakang. Kita tengok uang 100.000, gambar Pak Soekarno-Hatta yang warna merah, di belakangnya ada gambar perempuan menari. Kita tengok uang yang 50.000 yang warna biru, di belakangnya ada perempuan yang sedang menari. Tengok 20.000, di baliknya ada uang, ada gambar perempuan. Uang 10.000 yang warna ungu atau biru, belakangnya juga ada gambar perempuan. Sampai 5.000 pun di belakangnya ada gambar perempuan. Maksudnya apa? Perempuan lah yang megang uang, bukan perempuan mata, bukan perempuan yang megang duit, perempuan yang megang uang. Ibu, bapak, jamaah rahimahullah, memang perempuan yang biasanya megang duit termasuk buku nikah. Kami kan di tua juga berbulan. Masing-masing pasangan suami istri itu mendapatkan satu buku nikah. Yang hijau untuk yang perempuan, yang buku nikah coklat atau merah hati atau warnanya marun itu untuk suami. Kan masing-masing dapat. Ini untuk istri, ini untuk suami. Istri warna hijau, yang coklat untuk suami. Pertanyaan saya, yang menyimpan buku nikah itu dua-duanya, siapa yang menyimpan dulu? Kenapa ibu yang menikah? Kenapa kalian sekali satu? Kan sebenarnya sama. Kan dua buku nikah, satu untuk istri, satu untuk suami. Tapi ternyata Pak kita nggak pernah megang buku nikah. Yang megang ibu suami tak takut suami terkawin lagi. Ya, kami ikut satu aja. Kalau satu itu yang pertama dan yang terakhir. Termasuk saya pun, saya istri saya satu, itu yang pertama, kalau bisa yang terakhir. Karena saking sayangnya saya, dia nggak akan pernah kubur sebelum meninggal. Ya, betul. Maksudnya apa? Menyayangi istri. Ibu-ibu jamaah rahimahullah. Oleh karenanya di bulan Muharram ini kita bagi yang laki-laki kalau ada uang lebih kasihlah istri kita masing-masing. Itu jajan mudik, itu beli bakso, itu apa? Menambah uang belanja. Bagi ibu yang rondo, yang tidak ada suaminya, ya jangan minta siapa-siapa. Itu memang sudah rezeki. Jadi kalau ibu mau mintakan jodoh, ya berdoa minta kepada Allah. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, sampai ketika Rasul ditanya pun yang ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati, saya muliakan di dunia ini? Kata Rasul menjawab, ibu. Siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya muliakan, yang harus saya hormati? Ibumu.
ibunya Bu? Ya, bapaknya berapa? Ibu berapa tadi? Ya, bapak. Ibu berapa? Ya, bapak. Nah, maksudnya sampai di situ. Kalau sudah terusnya. Nanti ibu berikan ini bapak satu, ibunya tiga. Bukan itu, maksudnya yang dihormati yang dihormati. Menghormati ibu sampai kita mengenal ada istilah di dari kita ada ibu dari bapak dari kan ya? Ibu kota bapak ada hari Kartini hari Kartono memuliakan ibu karena ibu dibalik menjadi ubi. Urutnya ibu kalau dibalik menjadi ubi. Ubi untuk apa saja bisa. Ibu apa saja kerja bisa. Ibu urus suami bisa, urus anak bisa. Ibu bisa urus anak yang 10, tapi belum tentu anak yang 10 orang itu mampu mengurusi ibu yang 1 orang. Maka ibu di luar biasa. Sampai al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Tapi bukan berarti saya bilang teruskan di rumah di tengok mana surganya di telapak kaki, nggak ada. Maksudnya apa? Ridallah wa ridal walidain wa sunnatullah sunnul walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu dan bapak orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu dan bapak. Oleh karena itu ibu di tahun baru ini jangan pernah menyupai anaknya. Oh dasar kawan setan ya, kawan setan jadi mama bapaknya. Jangan menyupai anak, dasar kawan monyet ya. Nah dia banyak dari siapa? Berarti mama bapaknya. Jadi jangan mencaci maki anak, menyupai anak dan seterusnya. Tinggalkan itu. Kalau kita marah, doakan dia bagus. Usul supaya kau yang memang punya tahu kali gak mau sekolah. Usul supaya kau besok besar jadi sama. Itu doa. Kalau besar kali anak sungai itu gak mau tema di bawah supaya kau besar kau jadi imam masjid Haram. Kalau ada situ berubah dia dapat hidayah dari imam masjid Haram. Jadi mendoakan yang baik, jangan lagi menyumpahi anak-anak kita. Lalu bagi hijrah karena yang lebih baik, jangan menyumpahi yang jelek. Apalagi ketika menggendong anak ibu, berbanyak sholawat, ya kan? Terus apalagi jangan ngutangnya, ngutang gendong, popok bahasa orang Jawa. Sampai dia mengatakan anak siapa, anak siapa, anak siapa. Ya aku tahu dari popok. Mana siapanya? Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa menggendong, kemudian ngomong, usahakan sambil berdoa. Jangan gendong anak siapa, anak siapa, anak siapa. Ya itu. Karena itu baca sholawat, memperbanyak sholawat, banyak istighfar, kemudian apalagi bersuara menanggung Al-Quran yang dibacakan. Biarlah anak itu besar, harapan kita bisa jadi hafiz Quran untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu rahimahullah, mari sama-sama kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru ini jadikan momentum kita hijrah, memperbaiki diri. Kalau ada sholat kita selama ini bolong-bolong, ayo dirapahkan, dikumpulkan sehingga pas dari 5 waktu lebih bagus. Kemudian apa lagi? Memperbanyak sholawat. Dengan banyak sholawat, adalah alaihi wa sallam, sholat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian apa? Hijrah ke yang lebih baik, tinggalkan yang buruk, ambil yang bagus. Tapi jangan diartikan ambil suap kawan yang bagus, tinggalkan suap sedang cepat. Ambil yang bagus, tinggalkan yang buruk. Maksudnya apa? Hijrah ke yang lebih baik, yang buruk yang lalu kita lakukan. Ibu bapak teman yang Allah, mari sama kita berikan kepada Allah SWT. Sebelum kita tutup dengan doa, Astagfirullah,
Alhamdulillah.